Yang keenam yang saya tulis adalah pakaian. Saya bersyukur hari ini saya masih pakai baju. Kalau kamu pikir itu hal yang sepele, bahwa pakaian itu suatu hal, ya semua orang juga punya pakaian gitu. Kayaknya kamu harus belajar untuk hidup di daerah orang-orang yang kekurangan, karena saya pernah ada di suatu tempat yang untuk nyari pakaian aja tuh sulit gitu. Saya nggak mau cerita karena buat saya ini suatu hal yang privacy buat saya. Kalau kamu nonton di channel YouTube Cerita Ana yang sebelumnya, kamu bakalan sadar saya nyebut daerah mana. Cuman ya kalian mungkin nggak nyadar karena kalian menganggap bahwa suatu hal itu seperti pakaian atau makanan itu suatu hal wajar, semua orang bisa dapat, semua orang punya akses untuk dapat itu. Nyatanya enggak. Ya itu masuk ke dalam nomor 6 yang saya tulis, yang saya syukuri. Nomor 7 hal yang saya syukuri dalam kehidupan ini adalah kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, baik ya itu kayak pasal berapa ya lupa. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan dilindungi oleh negara. Ya, menurut saya itu adalah suatu hal yang patut kamu syukuri. Kamu tahu kan ada satu negara yang bahkan orang nggak boleh menyampaikan pendapat, harus sesuai dengan pimpinannya. Ya, kalau hari ini kamu masih bisa bicara dan kamu makan bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan pendapat kamu, bisa komentar apapun gitu ya, kamu bisa komentar apapun yang kamu suka gitu ya, yang kamu suka, baik orang suka atau nggak suka dengarnya, orang bisa komentar. Itu satu hal yang patut disyukuri gitu loh, bahwa hari ini kita masih bisa berkomentar gitu. Ada satu tempat yang orang nggak bisa komentar gitu, bahkan efeknya terlalu berat lah kalau misalnya dia komentarnya tidak sesuai yang diharapkan. Nomor 8 nih saya udah mulai coret-coret ini karena saya kebingungan gitu, entah apa kayak saya kurang bersyukur atau saya nggak sanggup lagi untuk nulis. Nomor 8 justru yang saya pikirkan adalah teman-teman sejati atau real friend. Itu hal yang saya syukuri. Atau persahabatan. Saya nggak tahu definisi persahabatan buat kalian apa. Saya nggak tahu definisi real friend buat kalian itu apa. Tapi kalau buat saya pribadi adalah jiwa yang sefrekuensi gitu. Dan itu kayak nggak bisa dilogikakan, maksudnya kayak kamu nggak bisa kayak orangnya tuh mesti baiknya tuh apa gitu, orangnya itu mesti punya ilmu, ngerti ilmu agama yang seperti apa, orangnya mesti misalnya teman-teman yang baik itu teman-teman yang ibadahnya rajin, oh ya serajin apa, terus orang yang kelihatannya charming, menarik, terus orangnya kelihatan banyak yang suka, menarik ya, terus buat apa, terus atau mungkin orang yang pintar bicara gitu, terus orangnya sosialita, terus punya barang-barang yang mewah ya, itu balik lagi ke diri kita. Kita punya definisi diri kita sendiri gitu, dan kita punya kepribadian diri kita sendiri, sehingga kalau saya selalu percaya bahwa seseorang itu akan tarik menarik secara jiwanya gitu ya, bukan hanya fisiknya. Jadi ada teman-teman yang mungkin kamu nggak deket sama orang itu secara fisik, tapi secara kejiwa itu kalian deket gitu, dan seperti itu. Bahkan mereka nggak maksa untuk oh cerita dong, kok gitu sih, kalau kamu nggak cerita kamu jahat deh gitu. Menurut aku itu hal yang patut kita syukuri, kalau kita punya teman yang apa adanya tuh dia tahu, karena secara jiwa dia nggak akan musik hidup kamu gitu, dia akan kasih kamu space. Kalau buat aku dia akan ngasih kamu space, kamu bisa jadi diri kamu sendiri, hal terburuk dari diri kamu dia tahu dan dia bisa nerima itu. Nanti aku bahas ya, karena aku pernah bahas tentang MBTI. Jadi belajar untuk respect sama orang, menghargai orang lain, even kamu nggak punya kepentingan sama orang itu, karena kita nggak pernah tahu. Karena menurut aku jiwa itu kan akan tarik menarik gitu loh. Ketika kamu ketemu orang yang sefrekuensi sama kamu secara kejiwaan, secara pemikiran,
itu akan menarik kamu gitu pada satu titik yang sama. Nomor 9, hal yang patut disyukuri adalah waktu. Sebagai orang yang mungkin kamu juga atau aku sih harus ngaku ya, saya ngaku kalau saya suka buang-buang waktu dan suka nunda-nunda, kayak banyak banget gitu yang mau dikerjakan gitu, mau ini mau itu mau ini mau itu, akhirnya nggak ada yang selesai kadang-kadang. Jadi kita harus bersyukur sih kita masih dikasih waktu. Nomor 10, hal yang syukuri adalah kasih sayang. Kenapa saya bilang simpel kasih sayang? Kasih sayang itu lebih ke universe ya, gitu. Mungkin dia nggak ngomongin soal cinta. Kalau aku nggak tahu ya, ini agak complicated gitu. Antara suka, kasih sayang, sama cinta, menurut aku agak complicated. Cuman menurut aku kalau kasih sayang itu lebih tulus. Dan kasih sayang itu lebih universe, lebih lebih luas lingkupnya gitu. Karena kamu ngomong kasih sayang tuh bisa kamu ngomong kasih sayang ke binatang, kan jarang orang ngomong cinta sama kucing gitu, nggak ada. Orang tuh sayang sama kucing gitu, orang kasihan sama binatang yang teraniaya misalnya, orang kasihan sama pasiennya. Kasih sayang itu hal yang patut kita syukuri, karena ketika kita masih punya kasih sayang berarti kita tuh punya hati. Nggak tahu ya, kalau menurut kamu orang punya hati itu berharga apa enggak gitu loh. Karena orang punya hati, kalau dia berharga, dia akan mulai memikirkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Banyak hal yang dalam hidup ini kadang-kadang kalau menurut aku kebentur bahwa kita ingin memiliki sesuatu dengan cara kita nggak mikir kebaikannya buat orang lain gitu. Kasih sayang itu kan lebih kayak kita mikir, kalau kita care, maka kita akan memikirkan bagaimana sih kehidupan orang lain. Ya selama kita masih punya kasih sayang, kita harus berpikir menghargai waktu kita, balik lagi ke nomor 9 tadi, untuk melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Itu sih aku udah bikin nih 10 list, dan ini nih aku lakukan beberapa kali gitu, terutama pada saat waktu zaman lockdown kemarin atau pandemi, karena itu bisa membuat kita makin bersyukur dalam diri kita. Nah, kalau kamu ada ide yang lain, kamu share di kolom komentar, terus kamu sebutin 10 list juga apa yang kamu hargai dalam hidup kamu. Ya kalau kamu mau bagi kan bisa jadi bisa jadi ilmu juga ya, atau bisa jadi pengingat buat diri kamu sendiri bahwa kamu menghargai itu dalam kehidupan kamu. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Critana. See you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting.